Ada banyak cara orang bisa jadi pembuli, entah karena dia lagi bad mood, atau mungkin saja mereka pernah jadi korban perundungan, dan akhirnya nyoba untuk melampiaskannya ke orang lebih lemah. Tapi, itu nggak membenarkan perlakuan mereka ya. Sekarang, kalau kamu lagi ada di situasi yang tidak mengenakan, dibully, baik secara fisik, verbal, atau cyberbullying, baru diingat kalau si pembuli itu yang lebih lemah. Karena mereka mencoba membuatmu merasa buruk, sehingga mereka merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Itu nggak ada hubungannya denganmu sebagai individu. Mereka bisa aja ngatain kamu karena kamu pendek, kecil, gemuk, kurus, punya warna kulit yang berbeda. Tapi perlu diingat kalau semua itu bukan salah kamu. Itu mungkin nyelekit atau rasanya menyakitkan, dan mungkin sangat susah bagi kamu untuk menghadapinya. Tapi perlu diingat juga, penting sekali untuk memberitahu orang terdekatmu jika kamu butuh bantuan. Oke, yang utama sebenarnya gimana cara kamu membangun kepercayaan diri. Karena umumnya yang dibully mempunyai kepercayaan diri yang rendah. Pelaku juga sama, merasa rendah dalam hal-hal tertentu. Karena itulah mereka punya dorongan untuk melakukan tindakan yang bisa merugikan orang lain. Bisa berupa kekerasan atau bisa saja narkotika. Untuk para orang tua juga perlu diingatkan bahwa hal-hal seperti ini tidak bisa disepelekan. Yang paling berat adalah guru di sekolah. Beberapa dari mereka kerap mengabaikan kejadian seperti ini dan malah memperburuk keadaan. Kedua, jangan pernah mau menaruh empati kepada si pelaku. Jangan pernah merasa bersalah ke mereka walaupun mereka ngaku-ngaku kalau hidup mereka bahkan gak kalah terpuruknya. Karena walaupun mereka punya trauma tersendiri, mereka harusnya bertanggung jawab atas apa yang udah terjadi dalam hidup mereka. Dan mereka tak seharusnya memperlakukan seseorang seenaknya, menyerang seseorang hanya karena ia punya masalah. Yang punya masalah itu mereka, bukan korban. Pokoknya gak usah ngasih empati ke mereka. Simpan aja empati itu buat diri kamu sendiri. Kamu harus memikirkan dirimu sendiri dengan berpikir, aku diperlakukan dengan pantas gak sih? Kamu juga punya hak untuk ngerasa. Yang ketiga, kita bahas gimana kalau misalnya pembulian itu udah terjadi sama kamu sekarang. Cara menghindari bullying ya cuma ada satu, yaitu lawan mereka dengan lebih kejam dari yang mereka biasa lakukan atau meniru perilaku mereka. Kalian harus tega dan buang rasa kasihan kalian terhadap pelaku. Apa yang biasanya disarankan oleh konseling untuk menghindari bullying itu tidak seterusnya bisa dipakai di segala situasi. Karena terkadang untuk kasus bullying yang terlalu brutal, tidak cukup hanya dengan bercerita atau meminta tolong kepada seseorang. Selalu tanamkan pada pikiran yang bisa menolong saya cuma diri saya sendiri. Jadi, kalau menunggu respon orang lain, keburu KO duluan kita. Yang keempat, jangan ngasih informasi pribadi kepada si pelaku sekalipun. Mereka bukan temanmu, mereka bakal gak suka sama diri mereka sendiri. Dan kalau seorang gak menyukai dirinya sendiri, mereka gak bakalan suka sama kamu. Mereka bakalan pakai segala hal buat ngerugin kamu. Dan kalau terlanjur ngasih informasi pribadi ke kamu, jangan takut untuk diekspos. Cara membalas satu-satunya dengan melawan rasa takut, bersuaralah, pergi ke polisi, bahkan kalau mereka udah ngancam hal-hal yang buruk. Dan jika mereka benar-benar ngebocorin sesuatu, mereka sudah sangat kelewatan batas. Jangan ragu untuk melibatkan seseorang yang berwenang, entah guru-guru, kepala sekolah, polisi, apa aja deh. Ini bukan soal jadi yang orang yang aduan, ini tentang hidup kamu. Hidupmu itu penting. Dan kalau mereka yang berwenang gak membantu, paksa mereka sampai melakukannya. Terakhir, kamu itu perlu fokus untuk memperbaiki dirimu sendiri. Kita tuh kerap nggak paham jenis trauma apa yang telah dibawa oleh kasus pembulian. Kita cuma nganggap remeh. Oh, itu kejadian pas SMA doang. Palingan bakal lupa juga akhirnya. Buang jauh-jauh mindset kayak gitu. Hal-hal yang kayak begitu sebenarnya pasti akan membekas pada dirimu bahkan saat dewasa nanti. Jadi fokus untuk menyembuhkannya, fokus buat berbicara seseorang, konsul sama seorang terapis, menulis dalam jurnal, dan fokus juga untuk benar-benar menciptakan rasa harga diri yang lebih tinggi, kepercayaan diri yang lebih tinggi.